Kita lanjut ke soal nomor 7 dari Cash and Fair 1.6 edisi 11 ya. Kalau di edisi ke-12 itu 1.3. Oke. Nah, ini masih soal tentang mencari opportunity cost. Sudah ada jawabannya, jadi coba teman-teman pahami aja ya. Misalnya ada seorang pekerja yang gajinya $8,5 dan dia memutuskan untuk cutback ya. Dia balik aja ke pekerjaan part-timernya gitu. Karena dia pengen ikutan kuliah di Houston Community seperti itu. Berarti opportunity cost-nya adalah $8,5 per jam upah yang dia bisa terima kalau dia tidak menempuh kuliah seperti itu. Masih sama ya, mirip-mirip dengan soal sebelumnya, ini hanya untuk memastikan teman-teman itu bisa mencari opportunity cost seperti itu. Oke. Lalu yang B, Su memutuskan untuk menyetir ke Los Angeles dari San Francisco untuk mengunjungi anaknya yang menghadiri UCLA. Nah, kalau dia memutuskan hal ini, opportunity cost-nya berarti, kan kalau seandainya dia tidak menyetir, berarti ada cost for spend the time doing other jobs. Jadi sebenarnya dia bisa aja, kalau dia nggak nyetir, itu kan dia bisa lakukan hal-hal pekerjaan lain, termasuk energinya dia juga lebih bisa digunakan untuk pekerjaan lain. Jadi cost for spend the time juga doing other jobs, dan jangan lupa juga ada cost dari cost of the fuel ya, biaya bensin yang diperlukan kalau dia nyetir, mobilnya perlu ada isi bensin. Nah, itu juga opportunity cost, full cost ya, full cost opportunity cost. Lalu yang opsi C, Tom memutuskan untuk pergi ke Wild Fraternity Party dan stay out all night before his physics exam. Nah, berarti harusnya kan dia semalam sebelumnya, sebelum ujian fisika, dia harusnya bisa belajar ya. Nah, tetapi ketika dia memutuskan untuk menghadiri pesta, berarti dia kehilangan opportunity cost-nya adalah the study hours ya, jam belajar yang dia hilangkan akibat keputusan yang diambil untuk menghadiri pesta ya. Terus yang D, Annie spends $200 on a new dress, berarti $200, opportunity cost-nya adalah $200 yang sebenarnya bisa dipakai untuk hal-hal lain. Ditambah juga uang yang bisa dia dapatkan kalau dia investasikan $200 ini. Oke. Lalu bagaimana dengan soal E ya? Ketika ada suatu perusahaan yang menghabiskan $1 million atau $1 juta untuk membangun branch yang baru. Dan itu branch yang baru itu akan menjadi akan beroperasi setidaknya sampai 10 tahun. Nah, berarti kalau dia memutuskan untuk membangun branch plan ini berarti opportunity cost itu adalah financial gain atau loss yang dia dapatkan ya. Dengan uang yang dia gunakan untuk investasi tersebut gitu. Jadi kalau kan $1 juta ini dia pilih untuk invest dengan membangun membangun cabang baru misalnya ya. Tetapi kalau dia nggak lakukan itu, berarti kan dia bisa aja investasi di tempat lain. Nah, cuma investasi tempat lain bisa financial gain, bisa loss seperti itu. Oke. Lalu yang F ini juga gampang ya. Ayahnya Alex punya small grocery di kota dan Alex bekerja 40 jam dalam seminggu di toko tersebut, tetapi dia nggak terima kompensasi atau dia tidak dibayar. Ini kan sering terjadi ya ketika orang bekerja sama keluarga, tidak ada compensation atau tidak dapat upah. Nah, berarti opportunity cost-nya adalah kalau dia memilih, Alex mungkin tetap pengen bantu bapaknya, berarti opportunity cost-nya adalah gaji yang sebenarnya dia bisa dapatkan. Dengan performanya dia bekerja di perusahaan bapaknya itu, dia kan bisa aja kerja di tempat lain dan dapat gaji, seperti itu. Terus yang G, Monique quit dari pekerjaannya yang di mana dia dibayar 50.000 per dolar sebagai akuntan. Karena dia ingin menjadi full-time volunteer at a woman shelters. Berarti opportunity cost-nya jelas $50.000 ditambah uang yang dia bisa dapatkan ketika dia investasikan. Ketika dia dapat $50.000, dia bisa investasikan lagi kan. Berarti itu full cost-nya atau opportunity cost-nya. Terus ini ada corporation invest $12 juta di inventory tracking system. Berarti gampang ya, berarti $12 juta itu opportunity cost-nya ditambah uang tersebut kalau diinvest ke tempat lain. Ya, soalnya mirip-mirip nih ya, sampai opsi I juga. Taylor mendapatkan $500 dari neneknya saat ulang tahun dan dia gunakan untuk beli shares-nya dia beli saham di Harley Davidson. Nah, ini kan untuk investasi uangnya. Berarti opportunity cost-nya adalah $500 ditambah uang yang bisa dia dapatkan kalau dia invest di tempat lain. Gitu.
Oke. Bisa bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Sama kayak kasus tadi kan. Kan saya sempat jelasin ya. Misalnya pekerjaan 1 $50, pekerjaan 2 75, pekerjaan 3 100. Meskipun dia milih yang 100 atau paling besar, tetap ada opportunity cost-nya. Opportunity cost-nya yang 75. Tapi kalau dia milih 50, opportunity cost-nya yang 100. Ya. Jadi sekalipun keputusan yang diambil adalah keputusan yang optimal, tetap ada opportunity cost gitu. Oke. Nah, ini ada opsi J sampai M, teman-teman bisa lihat. Saya sudah berikan contoh soal dan jawabannya. Nah, untuk J sampai M, silakan teman-teman coba untuk kerjakan sendiri. Oke. Begitu pula untuk soal nomor 8, ini juga gampang karena tadi saya sudah sempat menyinggung ya, bagaimana cara mencari opportunity cost jika seseorang itu hanya bisa bekerja di satu tempat, tetapi dia menghadapi lebih dari satu pilihan kerja. Oke. Nah, yang akan saya bahas selanjutnya itu adalah soal yang lebih rumit. Soal tentang bagaimana seseorang membuat keputusan gitu berdasarkan pertimbangan opportunity cost. Oke. Nah, mari kita baca dulu soalnya bersama-sama untuk memahami bagaimana cara menyelesaikan solusi seperti ini. Nah, tapi saya juga mau menekankan bahwa di dalam kehidupan nyata tidak sesimpel ini. Tetapi ini merupakan salah satu cara kita juga belajar ya bagaimana mempertimbangkan keputusan yang terbaik berdasarkan opportunity cost. Nah, jadi ada seorang individu bernama Bautista, dia libur setiap hari Sabtu dan Minggu dari pekerjaan rutinnya. Jadi dari Senin sampai Jumat dia bekerja, tapi Sabtu Minggu dia istirahat. Nah, jadi misalnya dia ada di bulan tertentu, tiba-tiba tuh di hari Sabtu dia dapat banyak tawaran kegiatan. Nah, dia tidak menutup kemungkinan untuk ambil semua kegiatan itu, cuma dia punya syarat bahwa dia harus udah komit nih, pokoknya dia hari ini ada 12 jam yang dia bakal alokasikan buat tidur sebanyak 8 jam, dan dia juga ingin berkencan dengan pacarnya selama 4 jam. Nah, meskipun ini kan kelihatannya simple ya, dia nggak dikasih tahu tidurnya jam berapa sampai jam berapa, terus kencannya jam berapa sampai jam berapa, tapi yang jelas simpelnya ceritanya 8 jam sama 4 jam. Nah, berarti dia punya waktu 12 jam untuk dihabiskan untuk yang lainnya. Karena kan satu hari itu 24 jam ya. Berarti kalau dia udah alokasikan 12 jam untuk melakukan kedua hal ini, berarti sisanya bisa dialokasikan untuk hal-hal lain. Nah, ceritanya ada 6 jenis kegiatan, masing-masing ada, jadi ini ceritanya kegiatannya harus dilaksanakan sebanyak jam yang tertera. Jadi nggak, misalnya gini nih, menonton bioskop 3 jam, berarti ya udah harus 3 jam, nggak bisa sejam gitu ya. Sama ya, kerja sebagai supir taksi online 8 jam, meskipun gajinya per jam, tetap dia harus 8 jam gitu ya. Nah, di sini intinya akan dibagi menjadi, jadi ceritanya dikasih tahu nih kalau dia ngambil keputusan ini berapa pendapatan dan pengeluarannya dan utilitas yang dihasilkan. Nah, mungkin teman-teman masih asing dengan kata utilitas, tapi di ekonomi utilitas itu dikenal dengan kepuasan ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu bisa meningkatkan kepuasan kita. Nah, ceritanya nantinya setiap kepuasan atau setiap satu unit utilitas itu disetarakan dengan $1. Nah, intinya kita disuruh untuk mempertimbangkan keputusan yang sebaiknya kita ambil, ya yang sebaiknya dia ambil, dengan melihat biaya peluang yang dihasilkan. Meskipun saya kasih tahu lagi, di dalam kehidupan nyata, tidak selalu pilihan optimal yang kita ambil ya. Karena adanya berbagai keterbatasan, termasuk keterbatasan informasi dan lain sebagainya. Nah, ini kita asumsikan dia certain condition. Jadi, benar-benar yang akan terjadi itu ya seperti ini. Oke. Nah, berarti kalau kita dihadapkan oleh banyak pilihan, pertama-tama tadi ya kita harus sudah tahu dulu constraint-nya. Ya. Constraint-nya itu adalah durasi dia melakukan seluruh kegiatan. Itu saya taruh waktu itu T ya. Jadi T-nya itu adalah 12 jam. Nah, sekarang baiknya kita mencari apa yang akan dia dapatkan kalau dia melakukan kegiatan 1 sampai 6. Jadi seperti pertimbangannya itu benefit cost-nya ya seperti itu. Nah, coba kita lihat nomor 1. Kalau dia nonton bioskop itu ngabisin waktu 3 jam. Jadi kita kasih keterangan nih. Yang 1 itu dia butuh T sama dengan 3. Oh ya, ini kan total ini ya, total waktu ya, berarti bisa kita bikin misalnya T besar atau penjumlahan kegiatan itu ya. Itu sama dengan 12. Oke. Taruhlah T1 itu kegiatan 1 menghabiskan waktu 3 jam. Nah, cuma ingat dia butuh keluar uang $2 buat nonton bioskop, lalu $1 untuk biaya transport dan lain-lain. Berarti
misalnya kita pertimbangkan value dari semua kegiatan itu adalah value itu adalah pokoknya yang dia dapatkan dengan yang dia harus keluarkan. Jadi benefit dikurang cost ya. Jadi saya bikin persamaan matematis seperti ini. Jadi ceritanya kita cari value-nya aja. Value dari masing-masing kegiatan itu adalah benefit. Jadi benefit itu bisa utilitas, pendapatan ya. Jadi ceritanya misalnya dia dibayar orang, nah itu kita taruh sebagai benefit. Sedangkan apa yang dia perlu korbankan, apa yang perlu dia keluarkan secara eksplisit atau secara accounting itu kita bikin CI. Oke. Nah, kita ini cost-nya berapa? 2 tambah 1 3. Jadi C1 sama dengan 3. Benefitnya itu di sini dalam hal ini utilitas ya. Ternyata kalau dia nonton bioskop dia menikmati utilitasnya 4 dan kita tahu utilitas sebesar 4 itu setara dengan berarti kan 1 unit utilitas $1. Berarti kalau 4 berarti $4 utilitasnya. Berarti B1 itu sama dengan 4. Nah, berarti kita bisa cari value 1 sama dengan 4 kurang 3. Hasilnya 1. Ya, jadi kegiatan pertama menghabiskan waktu 3 jam dengan value satuan ya, oke. Nah, terus kita coba untuk kegiatan 2 dan seterusnya. Nah, kegiatan 2 itu menghabiskan waktu 8 jam. Nah, berapa yang dia dapat? Kan ceritanya dia jadi supir. Nah, dia dapat sebesar $5 per jam. Nah, $5 per jam itu dia harus ini ya. Dia harus 8 jam, berarti dia bakal dapat $40. Berarti benefitnya 40. Cuma ternyata dia nggak terlalu menikmati pekerjaannya, dia lelah akibat menyetir, dan itu menyebabkan kepuasannya dia berkurang sebesar $10, berarti cost-nya itu 10. Jadi utility itu bisa jadi cost, bisa jadi benefit. Kalau mengurangi utilitas itu jadi biaya, menambah utilitas itu masuknya ke benefit. Nah, berarti value-nya adalah 40 kurang 10, hasilnya adalah 30. Seperti itu. Oke. Nah, soal-soal seperti ini mungkin tidak keluar di ujian, tetapi sangat melatih pola pikir kalian. Ya. Meskipun nggak secara langsung diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, tapi ini akan melatih pola pikir kalian ya. Nah, sekarang yang opsi ketiga. Membuat kue ulang tahun pernikahan Mr. Bernie dan Miss Bernadette itu menghabiskan waktu 5 jam, tapi dia dapat bayaran $50. Dan dia juga puas, dia menikmati membuat kue, jadi benefitnya adalah $50. Berarti kita tulis dulu T3-nya 5, benefitnya itu 53. Nah, tapi ingat, dia tetap harus bayar biaya untuk bikin kue. Bukan 53, tapi 52. Nah, ternyata dia harus bayar biaya kuenya itu sebesar sebesar $10 ya, sebesar $15. Seperti itu. Nah, ini penulisannya salah ya, ini bukan C1 tapi C2. Nah, berarti benefit dikurang cost itu 52 kurang 15 ya. Hasilnya adalah $37. Oke. Nah, lakukan hal yang sama untuk kegiatan 456. Oke. Kegiatan 4 itu waktunya 2,5 jam. Berarti T4 2,5. Lalu apa yang menjadi cost dan benefit? Oke. Kita lihat dulu aja dari segi benefit. Nah, kalau dia menikmati waktu bersama teman dan geng, intinya dia bakal puas. Kepuasannya itu sebesar 5 satuan, jadi $5. Oke. Tapi biayanya adalah dia kalau karaoke sekalipun patungan dia harus bayar $1. Gitu. Dan biaya transportasinya juga ditanggung sama temannya. Nah, ini mesti hati-hati ya. Setiap 30 menit itu cukup membayar $1 per orang, seperti itu. Berarti kalau 2,5 jam itu jatuhnya sebesar $5 gitu. Nah, tapi jadi hati-hati kalau dapat soal kayak gitu. Nah, ini ceritanya saya mau ganti aja ya. Setiap 30 menit dia harus bayar taruhlah $0,2. Nah, berarti kalau kayak gini 2,5 jam itu adalah 0,2 dikali 5. Kenapa? Karena kan 2,5 jam itu adalah 5 kali 30 menit. Ya. Berarti di sini tetap satunya dari 0,2 kali 5. Oke, berarti value-nya adalah sebesar berapa nih? Value 4. Benefit kurang cost. Oke, berarti hasilnya adalah sebesar 4. Seperti itu. Oke.
Nah, bagaimana kalau seandainya ceritanya saya mau ganti soalnya ya. Utilitasnya itu bukan 5, tetapi utilitasnya 7. Jadi ceritanya dia sangat menikmati kegiatan ini. Jadi saya ganti aja jadi 7. Berarti benefitnya jadi 7. Berarti value-nya adalah sebesar 6. Seperti itu. Oke? Karena 7 kurang 1. Nah, sekarang kita masuk ke yang nomor 5. Nah, nomor 5 itu kegiatannya harus dilakukan 2 jam. Ya. Dia ngajar les siswa anak SD. Ya. Dia dapat bayaran si $30 ya. Cuma dia ke situnya butuh transport dan lain-lain, sehingga dia keluar biaya $10. Nah, tapi belum sampai situ, dia juga merasa kegiatan ini menghasilkan utilitas yang negatif gitu ya. Kenapa? Karena dia anaknya ini susah diajar dan meskipun rumahnya mewah, mungkin asisten rumah tangganya tidak ramah, nggak ngasih pelayanan, mungkin nggak nawarin minum dan sebagainya. Dan itu mengurangi utilitasnya dia 4 unit. Berarti cost-nya bukan cuma 10, tapi 10 tambah 4 itu 14. Oke, berarti value-nya, sorry ini C5 ya. Berarti C5-nya adalah 14. Nah, berarti V5-nya itu sebesar 16. 30 kurang 14. Nah, sekarang yang terakhir yang ke-6. Nah, T6-nya itu adalah berolahraga di gym itu 2 jam. Nah, berapakah benefit dan cost-nya? Nah, benefit-nya itu dia bakal menikmati ya $8 utilitas yang setara dengan $8. Tapi biayanya dia nggak jadi member, pokoknya dia harus bayar $2 sekali datang. Belum lagi dia itu kesana butuh transport dan lain sebagainya, dan itu membutuhkan biaya $1, berarti 2 tambah 1 3. Nah, berarti value-nya itu sebesar 5. Nah, ya udah dari informasi ini kita bisa bikin kita bisa tahu waktu dan value ya. Jadi saya bikin aja biar simple T1, T2, P2, T3, T3, T4, T4, terus sampai yang ke-6 ya. Nah, saya akan jelaskan bagaimana cara kita mengambil keputusan ya. Ini membutuhkan waktu 3 jam, ini 8 jam, 5 jam, ini 2,5, ini 2, ini 2. Lalu value-nya itu adalah sebesar yang pertama 1, yang kedua 30, yang ketiga 37, yang keempat 6, yang kelima 16, yang keenam itu sebesar 5. Oke. Nah, berarti logikanya adalah di sini kita kan udah memperhitungkan opportunity cost ya. Jadi intinya kita akan memilih, pokoknya intinya kita akan memilih V maksimum ya. Ini kan VI ya. VI itu adalah value dari masing-masing kegiatan. Nah, berarti tujuan kita tuh adalah memaksimumkan total value kita, value dari masing-masing kegiatan. Gitu. Nah, kita nggak tahu kegiatan apa aja yang diambil, tapi kita menghadapi yang namanya kendala. Kendalanya itu adalah si T besar, yang merupakan penjumlahan dari waktu dari masing-masing kegiatan, seperti itu. Oke. Nah, berarti bagaimana caranya kita itu memaksimumkan value-nya? Kan memaksimumkan value itu udah memperhitungkan opportunity cost juga kan, seperti itu. Nah, saya akan jelaskan caranya ya. Mungkin kalau teman-teman masih bingung dengan penulisan matematisnya, nggak apa-apa. Ya. Ini saya jelaskan aja, ini tuh artinya simbol sigma ya. Nah, berarti caranya begini. Intinya karena kita tahu bahwa T itu maksimal 12. Jadi T-nya sama dengan 12. Jadi T-nya itu nggak boleh lebih dari T-nya tidak boleh lebih dari 12 kan. Intinya dia mau mengalokasikan waktu untuk aktivitas kencan dan tidurnya 12 jam. Artinya dia ada kemungkinan dia itu bisa lebih dari 12 jam. Kan setidaknya 12, berarti 12 itu minimal. Berarti waktu yang dipakai untuk kegiatan maksimal 12, berarti penulisannya T kurang sama dengan 12. Jadi kalau T di bawah 12 nggak apa-apa, tapi kok nggak boleh lebih besar dari 12. Nah, value-nya mau kita maksimumkan. Nah, berarti intinya kita tuh kayak nyari kombinasi kegiatannya itu bisa dicampur apa aja sih, gitu.
Misalnya 1 sama 2, bisa nggak dicampur? Bisa. Nah, apakah 1, 2 itu udah optimal atau bisa dicampur dengan 3, atau 4, atau 5, atau 6? Jadi kayak gitu cara mempertimbangkannya. Nah, coba teman-teman saya akan ajarkan nih, kita harus jeli, ya. Misalnya kita mulai dari opsi A gitu ya. Opsi A itu kita masukkan kegiatan 1. Nah, kegiatan 1 itu kan udah 3 jam. Nah, dari 12 jam kita masih punya sisa waktu 9 jam. Nah, misalnya kita pasangin dengan 2. Nah, berarti waktunya udah 11 jam. Nah, 11 jam itu bisa nggak ditambah dengan kegiatan yang 5, 2,5, atau 2 jam? Nggak bisa. Berarti intinya kegiatan 1 dan 2 itu udah udah cukup ya. T-nya itu 11 ya. Ada sisa sejam tapi nggak bisa ditambah kegiatan lain. Oke. Jadi opsi pertama itu kamu memilih untuk ngikut kegiatan 1 dan 2. Oke, di mana menghabiskan waktu 11 jam. 11 jam masih di bawah sama dengan 12. Nah, sekarang kita pilih opsi B. Opsi B itu, oke, sekarang kegiatan 1 tapi nggak sama 2. Karena kalau 1 sama 2 nggak bisa digabung sama yang lain. Oke, berarti misalnya 1 sama 3. Nah, 1 sama 3 itu berarti 3 tambah 5. Oh, ternyata masih 8 jam. Nah, 8 jam itu masih bisa dengan kegiatan lain. Oke. Nah, gimana kalau 1, 3, 4? Berarti 8, 3 tambah 5, 8. 8 tambah 2,5 itu 10,5. Nah, 10,5 nggak bisa ditambah kegiatan lain. Nggak bisa tambah kegiatan 3, 5, atau 6. Berarti ya udah, 1, 3, 4 itu udah maksimum. Karena apa? Karena kalau ditambah lagi T-nya bakal lebih besar dari 12. Tapi masih ada sisa waktu 1,5 jam. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke opsi C. Oke, sekarang 1 sama 3, tapi jangan sama 4 deh. Kalau sama 4, dia nggak bisa tambah kegiatan lain. Ya udah 1, 3, tapi sama 5. Nah, sekarang kita lihat 1 itu 3 jam. 3 itu 5, berarti 3 tambah 5, 8. Bagaimana kalau 8 ditambah 2? 10. Nah, 10 untuk ke-12 masih bisa ditambah 2 jam. Nah, kegiatan lainnya yang 2 jam itu adalah kegiatan 6. Berarti 1, 3, 5, 6. Dengan T 12. Nah, ini dalam hal ini T-nya dimaksimumkan. T-nya constraint-nya digunakan seutuh. Nggak ada yang tersisa. Nah, sekarang bagaimana kalau saya mau 1 sama 4? Ya, nggak usah sama 2, nggak usah sama 3 deh. Misalnya 1 sama 4. Ya. Berarti 3 tambah 2,5, 5,5. Nah, 5,5 itu dari 12 jam masih ada waktu sekitar 7,5 jam. Oke. Tapi yang jelas jangan sama 3 karena sebelumnya udah dicoba. Kalau sama 3 udah mentok. Nah, berarti misalnya sama 5 dan 6. Bisa nggak? Bisa. Karena 1 tambah 4, 3 tambah 2,5 itu 5,5. 5,5 tambah 2, 7,5. 7,5 tambah 2, 9,5. Seperti itu. Oke. Kegiatan pertama kan 3 jam. Nah, 3 jam tambah 2,5, 5,5. 5,5 tambah 4, 9,5. Nah, 9,5 ke 12,5 itu bisa ditambah nggak? Sebenarnya masih ada sisa 2,5, ya kan? Tapi 2,5-nya kegiatan 4. Nah, kegiatan 4 udah diambil. Kalau kita ngambil kegiatan 3, 2, 1 nggak bisa. 3, 2 nggak bisa. 1 kan udah diambil. 3, 2 nggak bisa. Kenapa? Karena kalau 3, 5. 5 itu lebih besar dari 2,5. 8 juga lebih besar dari 2,5. Jadi 1, 4, 5, 6 udah maksimum. Oke? Nah, lalu kita cari kombinasi lain. Jadi kayak gitu ya, kita cari kombinasi aja terus. Nah, sekarang kita udah pasangan dari 1 sama apa ya? Sekarang gimana kalau 1 nggak kita masukin? Misalnya kita masukin 2 ya. Taruhlah 2. 2 sama apa nih? Kegiatan 2 itu ngabisin waktu 8 jam. Berarti kalau kita mau kegiatan 2 itu ada, ya, berarti dia harus berpasangan dengan kegiatan yang di bawah atau sama dengan 4 jam. Nah, tadi 2 udah dipasangin sama 1. Nah, 2 pasangan sama 3 nggak bisa, karena 8 tambah 5, 13. Padahal constraint-nya 12. Nah, 2 tambah 4 masih bisa, ya. Tapi kalau 2, 4, 5 nggak bisa. Jadi 2 sama 4 ya. 2 sama 4 itu ngabisin waktu 10,5 jam. Nah, kalau 2 nggak sama 4, misalnya 2 sama 5, masih bisa nggak tambah kegiatan lain? Bisa, karena 8 tambah 2, 10. Berarti 10 bisa ditambah 2 sampai 12 kan. Jadi 2, 5, 6. Itu T-nya sama dengan 12. Nah, sekarang kita coba kombinasi terakhir. Ini kombinasi terakhir yang saya temukan ya. Yaitu 3, 4, 5, 6. Nah, kenapa saya bisa nyari kayak gini? Karena saya pelan-pelan nyarinya dari 1 dulu, baru 2, baru 3. Nah, nanti kalau nyari dari 4, itu udah 4, 5, 6. Itu jawabannya udah sama kayak gini. Cuma beda dibalik. Jadi, mentoknya sampai 3, 4, 5, 6. Nih 3, 4, 5, 6 bisa dipilih ya.
karena 5 tambah 2,5, 7,5, 7,5 tambah 2, 9,5, 9,5 tambah 2 itu 11,5. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa semua kombinasi itu penggunaan waktunya beda-beda, hanya kombinasi C dan kombinasi F yang menggunakan seluruh waktu yang ada. Kombinasi lain itu tidak menggunakan seluruh waktu yang ada, tapi nggak bisa ditambah kegiatan lain gitu. Nah, berarti sekarang mungkin kita bakal mikir, oh seharusnya kegiatan yang dilakukan dengan total waktu yang lebih banyak, itu harusnya menghasilkan value yang lebih tinggi. Ternyata enggak. Nah, sekarang teman-teman caranya adalah kita jumlahin aja nih. Misalnya yang A itu kan kegiatan 1 tambah 2. Berarti 1 ditambah 30 kayak gitu. Jadi teman-teman lakukan aja kayak gitu. Nah, ini saya udah lakukan. Ternyata hasilnya itu seperti ini. Jadi kegiatan A itu menghasilkan 31 value-nya. Kegiatan B itu 59. Kegiatan C itu 44. Kegiatan D itu sebesar 28. Kegiatan E itu 36. Kegiatan F itu 51. Kegiatan G itu 64. Nah, yang paling gede itu adalah yang G, opsi G 64. Jadi kesimpulannya adalah V maksimum itu tercapai kalau kita melakukan kegiatan 3, 4, 5, dan 6. Di mana constraint-nya itu di bawah 12, yaitu sebesar 11,5. Jadi kalau dia milih kegiatan G itu yang paling optimal, dengan catatan dia masih punya sisa waktu 0,5 jam yang bisa juga dikonversikan ke utilitas dan itu bisa menaikkan value-nya dia. Oke. Maksimum media 64. Dan kalau kita lihat data yang ada, bisa kita lihat apa? Bahwa ternyata menggunakan seluruh waktu yang ada tidak menjamin value-nya itu meningkat. Oke. Kita bisa lihat nih, opsi F itu dia menggunakan seluruh waktu yang ada untuk mengambil kegiatan. Tapi ternyata lihat hasilnya apa? Dia dapat value lebih rendah sebesar 51. Oke. Begitu pula dengan C yang hanya menghasilkan 44. Jadi dari sini juga kita bisa belajar bahwa gini ya. Bahwa bukan berarti kalau kita melakukan kegiatan sebanyak-banyaknya, sekalipun kegiatan itu menguntungkan buat kita, baik kita bisa dapat uang dari situ atau kita sangat puas melakukan hal itu tidak menjamin bahwa kita itu akan melakukan sesuatu yang benar-benar tepat secara value. Oke. Itu sebenarnya salah satu kesimpulan yang bisa kita tarik. Jadi tidak selalu kalau hidup kita itu sangat produktif ya, bisa melakukan segala sesuatu termasuk melakukan hal-hal yang kita inginkan, belum tentu itu pilihan yang paling optimal. Bisa jadi ada pilihan lain yang lebih optimal meskipun kamu nggak seproduktif itu. Jadi itu yang perlu kita tekankan ya. Dari sini kita juga bisa tahu bahwa ekonomi itu berusaha untuk mencari pilihan yang optimal dari yang ada. Ya. Jadi yang optimal itu bukan berarti kita melakukan kegiatan sebanyak-banyaknya, atau bukan berarti kita menyisakan constraint sebanyak-banyaknya. Tetapi pilihan optimal itu terjadi ketika kita bisa menggunakan sebisa mungkin seluruh constraint yang ada dan value kita bisa maksimum seperti itu. Dan itu tentunya berarti kita harus mempertimbangkan benefit cost yang ada seperti itu. Oke. Sekian dari penjelasan saya berkaitan dengan opportunity cost. Terima kasih atas perhatiannya.